Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu kepada kita semua. Hai guys, welcome back my YouTube channel Mata Horor. Guys, aku akan meneruskan cerita aku yang kontrakan di Sorong. Tapi sebelumnya aku minta sama kalian untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian biar aku tambah semangat untuk membuat konten dan menceritakan pengalaman mistis yang aku alami. Guys, kemarin itu kita kan cerita sampai di yang setelah minum degan hijau, terus kita kayaknya yang berantem, terus nggak tahu sebabnya tiba-tiba dibikin berantem aja kayak gitu. Terus kan itu malamnya anak aku sempat nangis ya guys, nangis rewel gitu. Cuman saat itu ya udah nangis rewel itu ya aku sama suami ya udah ngecoba diemin gitu. Dan ini tuh kita nginep di bukan nginep ya, tinggal di situ tuh jadi cuman sekitar nggak ada 1 bulan guys, cuman 3 mingguan, 3 mingguan lah. Jadi pas 1 minggu 2 minggu tuh biasa aja, cuman emang sama sih di situ emang dibuat berantem begitu guys, hawanya panas gitu. Terus di minggu ketiga itu baru jadi ya udah kita buat tidur. Nah ketika tidur itu jadi malam itu aku mimpi ya guys, ini aku ngerasanya bukan kayak mimpi guys, jadi aku kayak Rogo Sukmo kayak gitu. Jadi Rogo Sukmo itu tanpa kita sadari raga kita tuh tidur ya, badan kita tidur, tapi sukma kita tuh jalan guys. Jadi sukma aku tuh jalan, jadi di situ tuh dibuatnya kayak setengah mimpi setengah enggak gitu. Jadi di mimpi aku ini bukan aku suuzon atau kayak mengarang cerita ya, itu aku kembalikan lagi kepada kalian semua, kalian boleh percaya atau tidak. Tetapi barang tak kasat mata tuh memang ada guys, tapi kan kadang ada yang bukan 1 2 3 ya, maksudnya sepengalaman aku tuh kadang kalau aku cerita atau aku disuruh ditanya tentang, semisal aku pengen tahu tentang orang ini, kamu bisa lihat orang ini nggak, nanti ketika aku ceritakan orang itu nggak percaya. Jadi yang nonton YouTube aku ini ya ambil sisi positifnya, mungkin kalau ada yang negatif ya dibuang gitu. Di sini aku cuman untuk nge-share aja sih, karena ya ada yang percaya dan tidak, tapi kebanyakan tuh kalau yang belum percaya mereka belum mengalami guys, tapi kalau yang percaya tuh mereka udah mengalami. Nah lanjut lagi ya. Terus habis itu kan aku mimpi itu kayak aku keluar dari rumah gitu, terus ke rumahnya yang punya rumah ini. Dan di situ tuh aku ngeliat guys, ketika aku ngebuka pintu rumahnya itu, jadi di rumahnya itu kayak waktu itu sih pernah ya sore-sore gitu. Jadi si yang punya rumah yang istrinya ini lagi nyuapin anaknya di depan, terus aku kan keluar, itu ada suamiku juga, jadi aku main sama anak-anakku ke situ. Aku cuman di depannya aja guys, aku nggak masuk karena kayak rumahnya tuh diteralis gitu loh guys, pintu masuknya tuh ada teralisnya. Jadi ya ngapain juga aku kan mau masuk, jadi kita di teras aja gitu. Ya istrinya tuh cuman diem kayak kalem-kalem gitu cara ngomongnya guys. Terus habis itu uh, namanya orang Jawa Tengah ya pasti kayak gitu. Terus habis itu di situ tuh aku di mimpi aku tuh aku ngebuka rumah itu, dan di situ aku ngeliat itu satu meja tuh kayak ada belakangnya kayak kain merah, terus di situ ada degan hijau di meja. Kok ingat banget ada degan hijau. Kalian tahu degan hijau yang dikupas atasnya aja tapi kulitnya yang hijau masih disisain separuh, yang atasnya tuh udah kayak dilingkari udah dibuang gitu, tapi pinggirannya masih ada gitu, yang bawahnya ada degan hijau terus ditancepin sama dupa, sama kayak itu guys. Kalian tahu di film-film yang dukun-dukun itu, nah itu kayak ada tempat arang gitu, terus ada ngeluarin asap-asap kayak gitu. Terus itu ada sesajen, ada pisang juga, aku tahu ada apa ya kayak bunga-bunga kayak gitu. Nah terus di kain merah belakangnya itu tuh kayak
ada ditancepin keris gitu, 2 gitu. Terus kayak tapi nggak ada dukunya guys, jadi kayak si malah justru yang plot twistnya tuh kayak yang punya rumah ini gitu loh guys. Jadi yang punya rumah ini yang dia kayak baca-baca mantra gitu, cuman aku nggak ngerti mantranya apa. Nah tapi di situ tuh aku ngelihatnya istrinya, si istrinya tuh kayak dia duduk di kursi terus kayak diem, nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong. Dia ngerti aku, natap aku, kayaknya dia mau ngomong tapi kayak ketahan gitu guys. Kalian ngerti kan ekspresi orang yang mau kayak mimik mukanya tuh mau ngajak ngomong, ngasih tahu, cuman kayak ketahan gitu. Nah abis itu kan apa namanya, kayak aku mau ngajak bicara juga bingung, dan dia nggak ngasih kode gitu, dan aku juga bingung. Terus akhirnya ketika aku udah masuk ke dalamnya gitu, si yang punya rumah ini, yang suaminya ini kaget, kayak matanya ngeliatin aku terus kayak melotot. Terus dari belakangnya dia tuh ada orang yang tinggi besar hitam. Terus oh ya guys, aku lupa. Jadi tuh minggu kedua, jadi suami aku kan piket jaga itu nggak pulang dalam 24 jam itu. Nah terus kan aku video call sama suami aku di dalam kamar. Jadi HP aku tuh aku hadapin ke deket pintu kamar. Nah pintu kamarku itu tuh waktu itu tuh pintu di kosannya itu tuh kayak dari kayu tapi yang bening gitu loh guys, jadi setiap bayangan tuh kelihatan gitu loh. Nah nggak tahu kenapa suami aku tuh notice, jadi dia ngelihat orang yang, maaf ya, pakai uh, celana pendek gitu, kayak ya bisa dibilang kolor gitu ya guys, bisa dibilang kayak gitu. Terus warnanya tuh hijau, orangnya tinggi besar gitu, itu kelihatan di bayangan. Nah suami aku tuh tanya, "Dia itu apaan?" Terus aku jawab, "Apa ya, aku nggak ngerti." "Coba kamu lari ke arah dapur." Aku lari ke arah dapur sambil bawa HP, dan tuh nggak ada apa-apa. Ke depan juga nggak ada apa-apa. Posisi aku cuman bertiga sama anak aku. Bayangin guys, langsung aku tutup pintu kamar tidurku. Terus aku langsung tunggu suamiku pulang. Jadi suamiku bilang tuh katanya ada bayangan itu guys, cuman aku yang nggak tahu. Terus nah ketika itu suami aku cerita sebelum aku mimpi ya, masih 2 mingguan. Jadi aku mimpi ini udah 3 mingguan setelah minum air dengan hijau itu. Nah terus si makhluk itu tuh ada guys, dia kayak mau kayak gini gitu kan. Terus aku langsung dari situ aku udah mundur terus lari. Nah di situ terus kebangun terus aku udah apa namanya, kayak nggak enak sama suamiku, kayak perasaan juga nggak enak, suamiku juga nggak enak, anak aku nangis. Terus kalian tahu guys, jadi itu jam 12-an malam, jadi setelah anak aku nangis semua aku bingung guys, dan aku nggak tahu gimana ceritanya. Di dalam rumah itu muncul ibu-ibu sama anaknya gitu, perempuan. Terus si anaknya ini kayak nangis ya guys, si anak ini udah mau nangis. Terus ibunya tuh bilang, guys, aku akan terusin ceritanya di part berikutnya. Kalau kalian penasaran dan pengen denger ceritanya lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Bye bye, ditunggu video berikutnya. See you.